Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Sejumlah ibu-ibu datangi kantor koordinator daerah bantuan sosial Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Mereka menuntut dan mempertanyakan soal nilai sembako yang diterima tidak sesuai dengan saldo yang dikeluarkan. Puluhan peserta keluarga penerima manfaat dan program Keluarga Harapan mengaku kecewa soal bantuan yang dianggap tidak sesuai dengan jumlah sembako yang diterima. Mereka mengaku bantuan yang diterima ditaksir hanya sebesar Rp50.000 saja. Padahal bantuan yang dijanjikan adalah sebesar Rp200.000 dan diterima dalam bentuk sembako. Tidak hanya itu, sembako yang diterima juga dianggap tidak layak untuk dikonsumsi karena sudah dalam kondisi membusuk. Beras 1 guni 10 kilo 105.000. Telur 10 butir 15.000. Jeruk 1 kilo 10.000. Wortel setengah kilo 5.000. Itu jumlahnya berapa ya, Bu? Jumlahnya kalau kami total itu 145 kalau nggak salah. Terus nilai yang Ibu terima berapa jumlahnya? 200.000 uang saldonya. Jeruk busuk. Kadang-kadang wortel busuk. Jadi karena awaknya udah kenal, nggak kami masalahkan Pak, kami terima aja apa yang dikasihnya. Tapi kan itu nggak bisa dikonsumsi kan? Terus yang busuk itu Ibu konsumsi atau dibuang? Enggak lah, mana mungkin bisa dimakan busuk Pak. Usai menerima penjelasan dari koordinator daerah, para peserta keluarga penerima manfaat diminta menuliskan keluhan di atas kertas bermaterai 6.000. Sementara itu, koordinator daerah bantuan sosial Batubara Sony Agatha menolak untuk dimintai keterangan terkait masalah bansos tersebut. Warga berharap agar pemerintah memberikan bahan sembako yang sifatnya dapat bertahan lama, seperti gula, beras, minyak goreng, dan lainnya. Dari Batubara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Di tengah pandemi, aktivitas jual beli di Pasar Induk Keramat Jati, Ciracas, Jakarta Timur masih terpantau normal. Meski terdapat penurunan jumlah penjual dan pembeli saat penerapan PSBB, namun perubahan tidak signifikan. Imbauan untuk menjual sayuran secara online oleh pengelola pasar pada kenyataannya kurang menarik minat pembeli dan penjual. Kesegaran bahan pokok, batas minimal pembelian, serta penambahan ongkos kirim menjadi sejumlah pertimbangan. Meski terdapat penurunan jumlah pembeli, para pedagang mengaku tidak mempengaruhi omsetnya sehari-hari. Dan seperti apa keramaian di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur? Kita sudah terhubung dengan Lineke Utsiki di sana. Lineke, bagaimana penerapan physical distancing di Pasar Keramat Jati saat proses jual beli? Bernadetta dan juga pemirsa, jika kita berbicara tentang penerapan physical distancing ataupun jaga jarak fisik yang diterapkan di Pasar Induk Keramat Jati, Ciracas, Jakarta Timur, ini sebenarnya sudah dilakukan sedemikian rupa oleh pihak pengelola dengan memberikan sekat di antara satu pedagang dengan pedagang yang lainnya. Namun ketika kita berbicara mengenai efektif atau tidaknya, ini nampaknya tidak menjadi kemudian sesuatu hal yang terbilang efektif karena Pasar Induk ini masih menjadi pusat keramaian. Tentunya mewabahnya COVID-19 yang ada di DKI Jakarta ini nampaknya tidak berpengaruh terhadap aktivitas jual beli yang ada di Pasar Induk Keramat Jati. Karena berdasarkan pada pantauan kami sejak tadi pagi hingga dengan saat ini, keramaian masih terus terjadi. Bahkan informasi dari para pedagang, keramaian ini tidak hanya terjadi di pagi hingga dengan sore hari saja, bahkan terjadi selama 24 jam. Ketika kita berbicara mengenai aktivitas pasar di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar periode kedua yang sudah memasuki pekan keduanya, ini tentunya menjadi dilema. Kenapa demikian? Karena Pasar Induk ini merupakan pusat distribusi ataupun distributor utama yang kemudian menyalurkan bahan-bahan pokok ke sejumlah pasar yang ada di wilayah cakupan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok dari para konsumen. Sebenarnya sudah ada sejumlah alternatif yang ditawarkan berupa yakni penjualan sayuran secara online yang nyatanya ini tidak dapat dikatakan secara efektif kemudian solutif. Kenapa demikian? Karena ini kurang diminati tidak hanya oleh para pedagang saja dan juga para pembeli. Para pembeli sendiri memang hingga dengan saat ini masih memilih untuk datang langsung ke pasar karena dapat melihat ataupun memilih-milih sendiri bahan pokok yang kemudian akan
dibelanjakan, kemudian juga berkaitan dengan kesegaran bahan, serta harganya tentunya ini lebih murah karena dapat dilakukan proses tawar-menawar. Sementara itu adanya pembatasan jumlah pembelian yang diberlakukan oleh para pedagang ketika menjual secara online ini menjadi salah satu pertimbangan. Karena tadi kami sempat bertanya kepada salah satu pedagang yang menyebutkan bahwa penjualan secara online ini ada batas pembelian yakni kurang lebih sekitar 3 kg, sehingga ini tentunya memberatkan para pembeli yang memasak kemudian sehari-hari. Sementara itu juga berdasarkan pada pantauan kami hingga dengan saat ini memang untuk tren keramaian yang terjadi ini pada pagi hari, tren keramaian ini banyak sekali pembeli kemudian yang membeli buah, sementara untuk siang hingga dengan sore hari ini lebih banyak kemudian pembeli yang datang untuk membeli sayur-sayuran. Bahkan berdasarkan informasi yang kami peroleh juga dari para pedagang setempat, ada hal lainnya kemudian yang menyebabkan mengapa pasar induk Kramat Jati ini masih tetap dipenuhi oleh para pembeli karena adanya pengurangan jam operasional di sejumlah pasar yang ada di sekitaran pasar induk Kramat Jati, sehingga ini kemudian menjadikan alasan kenapa para pembeli lebih memilih untuk datang ke pasar induk Kramat Jati. Kembali ke Anda, Bernadetta. Terima kasih Lina Kautsiki atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, guna mencegah penyebaran COVID-19, sejumlah pasar tradisional di Pasuruan, Jawa Timur menerapkan sistem physical distancing antara pembeli dan juga penjual. Pedagang dan pembeli ini bertransaksi wajib menggunakan tongkat kayu. Sudah 1 pekan ini, aktivitas pasar tradisional Sukorejo di Desa Gelagah Sari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan berinteraksi dengan menggunakan tongkat kayu. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di pasar. Pengurus pasar melarang pedagang dan pembeli bertransaksi secara langsung menggunakan tangan. Tidak hanya itu, pedagang dan pembeli juga diwajibkan menggunakan masker dan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas keamanan. Sebagai pemilik toko, wonten ing Pekan Sukorejo. Yen wonten pembeli niku kula damelaken niku damel masker. Kami mboten ngangge masker kula ngajelaken. Penerapan physical distancing ala pasar ini atas kesepakatan hasil rapat bersama yang dimediasi Forum Pimpinan Kabupaten Forpimka setempat. Rakyat Sukorejo adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi warga atau masyarakat yang akan berbelanja diwajibkan terlebih dahulu untuk mencuci tangan, menggunakan masker, dan menggunakan tongkat. Rencananya, penerapan physical distancing dengan menggunakan tongkat kayu ini akan diterapkan di seluruh pasar tradisional di Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Depok, Jawa Barat, seorang penyedia jasa cukur rambut panggilan menggunakan pakaian alat pelindung diri atau APD lengkap saat memotong rambut. Hal ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman di tengah pandemi COVID-19 pada pelanggannya. Raihan, pemilik salah satu tempat cukur rambut di Cimanggis, Depok ini mewajibkan seluruh tukang cukurnya menggunakan pakaian alat pelindung diri lengkap saat mencukur rambut pelanggannya. Ia melakukan ini untuk meyakinkan pelanggannya jika memotong rambut masih aman saat pandemi COVID-19, asal dengan standar kesehatan dan keamanan. Periksa suhu tubuh, yang kedua cuci tangan pakai hand sanitizer, absensi dengan dilengkapi alamat dan nomor handphone. Bila mana terjadi sesuatu, kami sudah memiliki data yang lengkap. Ini kami kondisikan, kami bisa menggunakan APD lengkap dengan kacamata, tutup kepala, APD, dan juga sepatu. Walau sedikit kesulitan menggunakan pakaian APD saat mencukur, namun para petugas cukur ikhlas melakukannya demi kesehatan. Kayak direbus. Direbus ya? Panas. Oh gitu. Nggak kuat, panas. Panas ya? Ya harus ini aja, konsisten sama pelanggan ya, harus ya meskipun panas ya ditahan dulu lah demi kenyamanan pelanggan gitu. Untuk tetap menjalankan usaha cukur rambut yang ia tekuni sejak beberapa tahun ini, strategi menjemput bola dengan mendatangi pelanggannya pun ia lakoni agar perekonomian keluarga membaik, dan para pelanggannya pun senang dengan aksinya. Kita udah ngerasa kan minimal masker, cuci tangannya selalu pakai sarung tangan, dan itu udah cukup. Apalagi pakai APD sebenarnya lebih aman sih. Kalau di luar Pak agak khawatir atau gimana? Di luar khawatir jelas, karena kan kita nggak tahu orang siapa yang datang ya. Kalau ini kebalik, yang tukang cukur yang datang ke sini kita tahu mereka, kita harus sterilin lah, kita bersih dan lain-lainnya semuanya gitu. Rencananya Raihan akan tetap mewajibkan petugas cukurnya untuk menggunakan APD lengkap hingga pandemi corona menghilang. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, kesulitan untuk mendapatkan alat pelindung diri bagi tenaga medis juga mulai dirasakan sejumlah rumah sakit di daerah. Kebutuhan meningkat seiring penularan virus corona yang juga semakin tinggi. Perang melawan corona di tengah keterbatasan alat pelindung diri bagi para tenaga medis mulai dirasakan sejumlah rumah sakit di berbagai daerah, termasuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah sakit Stella Maris yang kini menjadi rumah sakit penyangga rujukan pasien COVID-19 pun mulai merasakan hal ini. Pasalnya, kebutuhan APD meningkat seiring makin tingginya angka penularan. Untuk membantu memenuhi kebutuhan ini, MNC Peduli menyalurkan alat pelindung diri dan masker sebagai bentuk dukungan kepada tim medis dalam menjalankan tugasnya. Keluarga besar Rumah Sakit Stella Maris mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar MNC Group ya untuk donasi yang tentunya sangat membantu kami dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pasien-pasien kami. Ya, jadi MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa APD yang include hazmat suit, masker, hand gloves, dan face shield gitu untuk berbagai macam rumah sakit, bukan hanya di Jabodetabek tapi juga di luar DKI. Kenapa? Karena kebutuhan bukan hanya di Jabodetabek saja. Walaupun memang pada saat ini kalau kita lihat data, memang paling banyak kasus COVID ada di Jabodetabek, tapi kita juga mengetahui bahwa banyak kasus juga yang sudah menyebar di luar Jakarta. Maka dari itu kami juga ingin membantu saudara-saudari kami yang ada di luar daerah agar mereka juga bisa dapat akses kepada alat kesehatan ini. MNC Peduli akan terus menyalurkan bantuan alat pelindung diri dalam upaya mendukung perjuangan tim medis hingga ke pelosok negeri. Untuk itu Anda bisa berdonasi dan bergerak bersama MNC Peduli mendukung keselamatan tenaga medis agar mereka tetap dapat menjalankan tugas mulianya. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Idam Aziz melakukan mutasi terhadap 270 perwira tinggi dan perwira menengah. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.